Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Munah dengan NIM 2003200096. Saya berasal dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Pertanian dan dari jurusan Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yaitu tentang negosiasi bisnis. Nah, yang merupakan salah satu mata kuliah di semester 6 yaitu negosiasi dan advokasi bisnis. Nah, jadi apa dong yang dimaksud dengan negosiasi? Nah, negosiasi tersebut merupakan perundingan. Perundingan seperti apa? Ya, yang dimaksud di sini adalah negosiasi merupakan upaya untuk mengatasi perbedaan antara kedua belah pihak. Supaya apa? Ya, supaya mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi yang baik itu biasanya dilakukan secara berdasarkan data yang akurat, data yang real atau nyata dan sangat faktual. Dengan begitu, bagaimana dong yang dimaksud dengan realitas negosiasi? Nah, yang pertama itu kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain. Walaupun pada kenyataannya tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi. Nah, namun harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Jadi kita jangan egois, hanya memikirkan keuntungan diri kita sendiri tanpa memikirkan keuntungan pihak lain. Nah, yang kedua itu adalah melakukan pertukaran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, walaupun pada kenyataannya tawar-menawar ini juga diakhiri dengan kesepakatan bersama itu antara kedua belah pihak. Nah, inti dari bernegosiasi tersebut jadi apa ya? Ya, inti dari negosiasi ini yaitu kita menyatukan antara kedua belah pihak yang berbeda pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, jadi negosiasi ini juga mencakup pembicaraan, diskusi, kompromi, perdebatan, perundingan, tawar-menawar, pertukaran, dan lain-lain sebagainya. Jadi, untuk mencapai tujuan dari negosiasi, apa dong dulu yang harus kita ketahui? Nah, untuk mencapai keuntungan dalam negosiasi, kita harus mengetahui dulu apa yang kita inginkan, siapa yang kita hadapi, konsensus apa yang akan kita buat untuk kedepannya, alternatif apa yang kita miliki, dan apa yang akan kita katakan dalam bernegosiasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari negosiasi. Nah, manfaat dari negosiasi itu ada 4. Yang pertama itu tercapainya tujuan, yang kedua memiliki otoritas yang lebih besar, yang ketiga menjalin hubungan baik, dan yang keempat itu adalah menyelesaikan dan mencegah konflik. Nah, kok bisa dengan negosiasi kita dapat mencapai tujuan? Ya bisalah, kan negosiasi ini memberikan kita apa yang kita inginkan akan lebih mudah kita capai, dan bagaimana kita memperolehnya itu lebih jelas dan lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak. Nah, jadi tidak ada yang dirugikan dalam negosiasi, bahkan sama-sama diuntungkan dalam bernegosiasi tersebut dengan kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya yaitu kita memiliki otoritas yang lebih besar. Ya, bagaimana yang disebut dengan otoritas yang lebih besar? Ya, kita memiliki hak untuk memegang kendali dalam negosiasi tersebut. Ya, karena kitalah yang mengambil inisiatif dengan meraih kesepakatan yang terbaik. Ya, untuk kesepakatan bersama. Jadi, dengan kita memiliki otoritas di sini, kita bukan hanya sebagai penonton saja, namun kita langsung yang berkontribusi di dalam negosiasi tersebut. Nah, yang ketiga itu kita dapat menjalin hubungan baik dengan lawan bicara kita. Ya, bagaimana tidak? Di sini kita juga harus memikirkan pihak lawan. Kita sama-sama memuaskan kebutuhan kedua belah pihak. Jadi kita dapat menjalin hubungan yang harmonis tanpa adanya perselisihan. Nah, selanjutnya itu adalah yang terakhir, yaitu kita dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Nah, melalui negosiasi ini kita dapat pihak lain itu dapat melihat kita dari cara kita menyepakati hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi di sini kita mencapai tujuannya itu dengan merangkul lawan, bukan malah memulai perdebatan yang hanya akan menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak. Nah, terus bagaimana dong yang dikatakan dengan negosiasi itu berjalan dengan sukses? Nah, ada 3 ciri-ciri negosiasi kita itu berjalan dengan sukses. Yang pertama itu kita melibatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif yang gimana ya? Ya, yang baik, bahasa yang baik, bahasa yang sopan yang tidak mengancam pihak lawan. Nah, yang kedua itu kita kedua belah pihak itu harus mengembangkan pemahamannya masing-masing. Nah, bagaimana kita mengerti pihak lain? Terus di sini kita kan
sama-sama harus diuntungkan. Jadi bagaimana cara kita memuaskan pihak lawan dan pihak lawan itu memuaskan ke pihak kita dalam menyelesaikan perbedaan di dalam negosiasi tersebut. Nah, yang terakhir itu kedua belah pihak itu dapat menerima hasil yang baik. Ya, hasil yang baik itu didapatkan dengan cara kesepakatan bersama. Selanjutnya itu ada negosiasi konvensional. Nah, negosiasi ini hanya berfokus pada kemenangan diri sendiri, egois, dan tidak menerima pemahaman orang lain. Nah, negosiasi semacam ini tidak akan berjalan dengan efektif karena ini mengacu dengan cara mengertak lawan, mengancam, mengkritik, terus berdebat sehingga negosiasi ini tidak berjalan dengan efektif. Terus bagaimana dong yang dikatakan dengan negosiasi yang efektif? Ada 4 tahap cara kita untuk mencapai negosiasi yang efektif. Yang pertama, jangan melibatkan perasaan pribadi dengan masalah yang kita hadapi. Fokuslah pada masalahnya, bukan siapa yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Yang kedua itu kita harus jangan terjebak dalam perdebatan posisi. Di sini itu kita harus sama. Kita anggap ini sama-sama ingin mencapai keuntungan bersama dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, kita harus membuat beberapa alternatif sebelum kita mengambil keputusan tersebut. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak hanya dalam satu solusi. Namun jika ada perbedaan solusi, kita dapat menemukan solusi lain. Nah, yang terakhir itu kesepakatan harus berdasarkan kriteria objektif. Ya, bagaimana itu? Ya, kriteria yang dapat diterima oleh semua pihak. Jangan kita terjebak hanya dalam penampilannya saja, namun kesepakatan yang dihasilkan itu merugikan salah satu pihak. Terus, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia seorang negosiator? Ya, pembagian negosiator itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada konektor, yang kedua itu ada networker atau penjaring, terus ada produser, dan yang keempat itu ada analyzer. Nah, yang pertama itu ada konektor, di mana dia itu berpenampilan santai dan menarik. Nah, dia itu lebih sopan, dia tidak suka dipotong pembicaraannya. Kita harus lebih menghargai dia ketika dia berbicara dengan kita. Nah, jadi cara bernegosiasi dengan konektor tersebut yaitu kita basa-basi dulu, jangan langsung to the point-nya. Terus kita juga harus melihat kondisi sebelum bernegosiasi dengan konektor tersebut. Yang kedua itu networker atau penjaring. Nah, cara bernegosiasi dengan dia itu ya harus santai, karena pembawaannya dia itu tenang loh, senang, ramai, dan heboh gitu. Nah, jadi dia itu biasanya lebih bersikap lebih formal gitu. Dia tidak terlalu melihat lebih detail apa yang kita bicarakannya. Bahkan sesekali pembicaraan itu melompat ke topik lain. Nah, cara bernegosiasi dengan dia itu ya hasilnya itu bagaimana bagaimana perasaan dia itu terhadap kita. Semakin dia menyukai kita, maka semakin fleksibel juga kita dalam bernegosiasi. Nah, yang ketiga itu ada produser. Kita harus menawarkan sesuatu yang menarik. Nah, jika dia tertarik, barulah kita melanjutkan negosiasinya. Karena tipe ini sangat menyukai kesepakatan dahulu. Urusan relasi itu urusan kedua. Nah, yang terakhir itu ada analyzer. Sebaiknya sebelum bernegosiasi dengan analyzer ini, kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, karena dia tidak menyukai pernyataannya hanya berputar-putar di situ saja. Dia lebih menyukai data yang akurat dan sangat terperinci. Nah, jika terjadi perdebatan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah pikirkan sesuatu yang mungkin, misalkan kita membuat asumsi yang jelas dengan dukungan data, terus kita jelaskan asumsi kita itu, dan harus menerima perbaikan jika asumsi kita itu tidak diterima oleh pihak lain. Yang kedua itu ketahui pikiran lawan. Misalkan kita tanyakan dulu bagaimana pendapatnya, terus tanyakan contohnya, terus apakah kita mengerti apa yang dia katakan, terus tetap terbuka dan tetap dengarkan apa yang dia katakan. Banyak sekali kekeliruan yang harus kita hindari ketika kita bernegosiasi. Contohnya, mengandalkan kekuatan sendiri, terus mudah menyerah, tidak menerima masukan orang lain, egois, terus kita hanya ingin didengar oleh orang lain, tapi kita tidak mendengar
dulu alasan orang lain. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa negosiasi ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana dalam negosiasi ini sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Saya Hayatul Muna mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah mensupport saya sampai titik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.